Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wuryanti. Saya mengajar Mapan Produktif Akuntansi di SMK Tridaya Jakarta. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan PPL siklus 4 dengan model pembelajaran PJBL atau yang dikenal dengan Project Based Learning. Dan kali ini saya batasi pada dua sintaks. Yang pertama, pelaksanaan proyek. Yang kedua, laporan hasil evaluasi proyek dan presentasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Oke, Dennis, kita tolong dipimpin untuk berdoa. Siapa yang gak masuk hari ini? Alia. Kemudian? Sairi ya. Sairi masih sakit? Masih Bu. Betul, jangan lupa ditengokin ya. Sairi ya. Sambil itu absen manual, silakan kalian absen di Google Form. Yang sudah di-share di WK Group. Sudah Bu? Oke, baik. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan PPh 21. Oke, kalau kemarin sudah kita lalui 3 sintang di awal, yaitu pertanyaan mendasar, kemudian desain proyek, kemudian penentuan jadwal. Nah, hari ini kita akan melalui sintang yang keempat, 5, dan 6, yaitu yang keempat. Rizka. Oke. Yang keempat, penyelesaian proyek. Yang kelima, hasil uji proyek atau presentasi. Kemudian yang keenam, evaluasi hasil proyek. Oke, sebelum kita mulai, akan disampaikan bahwa yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.5, yaitu menganalisis data pembuatan SPT PPh 21. Yang kedua, menghitung PPh 21. Nah, tujuannya agar kalian atau peserta didik dapat menerapkan tarif PPh 21, kemudian dapat melakukan perhitungan PPh 21. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu review untuk materi sebelumnya. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Saya Bu. Oke, Zelda, silakan. Tentang wajib pajak PPh 21. Oke, apa itu wajib pajak PPh 21? Itu yang pertama itu adalah pejabat negara terdiri dari presiden dan wakil presiden, terus ketua dan wakil ketua, dan anggota DPR MPR, ketua dan wakil ketua BPK, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung, terus ada menteri dan menteri negara, terus ada jaksa agung, ada bupati dan wakil bupati, ada wali kota dan wakil wali kota. Bagus. Oke, terima kasih Zelda. Kita berikan aplaus. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Jadi nanti di sini kita akan mengerjakan perhitungan PPh 21 dasarnya dari hasil observasi yang telah kalian lakukan sebelumnya. Jadi kalian sebelumnya kan sudah dikasih tugas untuk melakukan observasi untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan PPh 21. Oke, ini akan Ibu bagikan LKPD sesuai dengan perencanaan masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan dibuka untuk LKPD-nya. Di situ ada hasil observasi kalian yang sudah kalian dapatkan. Kemudian ada form kertas kerja yang nanti harus kalian isi. Kemudian setelah mengisi form kertas kerja di lembar LKPD, kalian juga harus mengisi form kertas kerja yang ada di Excel, memakai laptop yang ada di depan kalian masing-masing. Silakan didiskusikan, dikerjakan, dimulai dari sekarang. Waktunya 20 menit. Nanti kalau sudah selesai, hasilnya dikirim ke WA Group untuk dipresentasikan.
depan. Silakan dilaksanakan. Oke, kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan untuk hasil proyeknya. Mulai dari kelompok sudah 3. Arya, silakan. Oke, kelompok 1 silakan. Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil observasi saya dari materi melakukan perhitungan pajak penghasilan PP atau PPh 21 dari kelompok 1 ya, yang beranggotakan Alia, Nurul, dan saya. Hasil observasi tanggal 23 November 2022 berdasarkan observasi yang dilakukan kami memperoleh data sebagai bahan dalam penyelesaian proyek perhitungan PPh 21 sebagai berikut. Nama karyawannya Muhammad Fadli, instansinya DPM PTSP Kecamatan Makassar. Alamat instansinya Jalan SMA Negeri 48 RT 14 RW 1 Pinang Ranti Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Jabatannya Ajib, masa kerjanya Januari Desember 2021. Statusnya kawin dengan anak 1 dengan gaji per bulannya 7.100.000. Berikut saya bacakan hasil perhitungan pajak penghasilan atau PPh 2 pasal 21 wajib pajak Muhammad Fadli. Dari hasil observasi yang kami lakukan, gajinya diperoleh 7.100.000 karena tanpa adanya tunjangan penghasilan brutonya 7.100.000. Pengurangnya adalah biaya jabatan dari 5% dari penghasilan bruto yaitu 355.000. Iuran pensiun 5% dari penghasilan bruto yaitu 200. Total pengurangnya adalah 555. Penghasilan neto sebulan diperoleh dari penghasilan bruto dikurang total pengurang yaitu 6.545. Untuk menghitung penghasilan neto 1 tahun, penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 bulan menjadi 78.540.000. Penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak sendiri 54 juta ditambah dengan WP kawin 4.500.000 ditambahkan dengan anak 1 yaitu 4.500.000, jadinya jumlah penghasilan tidak kena pajak 63 juta. Jumlah penghasilan kena pajak setahun adalah hasil dari total neto 1 tahun dikurang jumlah penghasilan tidak kena pajak yaitu 15.540. Untuk PPh terutangnya 5% dikalikan dengan PTKP yaitu 777.000. Jumlah PPh 5% dikali apa tadi? 5% dikali PKP. PKP-nya 5.540. Oke, lanjut. Jumlah PPh-nya, jumlah PPh terutangnya 777.000. PPh pasal 21 per bulannya, PPh 21 per tahun dibagi 12 jadinya 64.750.000.
dari 4 kelompok yang terkena pajak tadi dari hasil observasi kelompok 1. Ya, tetap semangat. Arya, silakan untuk SD-nya. Semangat ini. Silakan Arya. Jat, kembali buat ngobrolnya deh, coba ini. Halo teman-teman. Halo. Saya ingin main game sama kalian dan relax pikiran. SBK. Baik, sebelum kita lanjut ke evaluasi baik pengetahuan maupun keterampilan, ada yang ingin Ibu tanyakan mengenai refleksi hasil kalian melakukan observasi dalam rangka memperoleh data atau dokumen yang kita gunakan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan kalian. Kira-kira ada kesulitan apa di dalam memperoleh data-data tersebut? Masalah privasi soalnya. Kenapa, Arya? Untuk meminta data tersebut sangat susah, Bu. Oke. Karena itu kan privasi ya, Bu. Iya. Gaji belum banyak orang yang mau. Banyak orang yang mau dimintain ya. Iya. Udah berapa orang yang Arya tanya? Hampir 5, Bu. Hampir 5. Iya. Arya, kesulitan? Sulit. Saya akan membagikan LKPD. Nanti diselesaikan, kemudian hasilnya dikirim ke Google Form yang sudah dilihat di grup. Kita bahas ya untuk yang pengetahuan. Untuk soal nomor 1, silakan Denis. Baik, jadi setelah kita melihat hasil pekerjaan kalian, baik itu pengetahuan maupun keterampilan, ternyata sudah banyak yang paham. Jadi silakan kalian lakukan refleksi. Kira-kira ada kesulitan apa tidak dalam materi yang sudah kita pelajari hari ini? Adakah kesulitan? Enggak paham. Insya Allah paham. Apa materi yang kita pelajari hari ini? Perhitungan PPH 21. Terus? Apa Hanta? Kemudian apa lagi? Dalam mengerti PPH 21 itu apa yang harus diperhatikan? Penghasilan? Kenapa dalam pajak? Ada PPKP yang terdiri dari Untuk wajib sendiri. PPOP, OP, tunjangan anak, lingkungan diri sendiri. tanggungan, tunjangan, maksimal berapa anak yang bisa ditanggung? 3. NPWP tadi apa ya? Dengan mega pagi pajak Yang dipakai untuk apa? untuk sebagai tanda pengenal diri atau identitas sebagai orang wajib pajak. Antara yang ber-NPWP atau tidak, beda tidak tarifnya dan? Beda. Kalau yang ber-NPWP? Tarifnya normal 5% dikarenakan PKP. Kalau yang tidak ber-NPWP? Ditambah 120%. Oke, lebih tinggi 20% dari tarif normal. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar atau melanjutkan dari hasil apa yang sudah kita kerjakan hari ini di pengisian SSP. Apa itu SSP? Sekarang ya. Oke, sebelum kita berdoa, silahkan diperiksa dulu sampahnya di kolong meja, di bawah meja, kemudian alat tulis dirapikan, baru kita berdoa. Ya? Oke, kalau sudah siap, untuk LKPD-nya kita tolong dikumpulkan nanti ke depan ya. Oke, Denis kita tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita baiknya kita berdoa. Berdoa
karena